Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Kreator Amatir. Kali ini kami akan membacakan sebuah cerita berjudul Teror Kolong Jembatan. Sebelum ke ceritanya, kami mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial teman-teman semua. Tidak berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Malam itu, hujan turun deras. Damar baru pulang kerja dan memutuskan melewati jalan pintas di bawah jembatan. Tempat itu gelap, sepi, dan hanya ditemani suara air yang mengalir deras di sungai bawahnya. Damar berjalan cepat, payung hitamnya menahan derasnya hujan. Lampu jalan di atas jembatan berkedip-kedip, menciptakan bayangan aneh di sekitar. Sial, kenapa harus hujan sederas ini? Ujar Damar, menggumam. Langkahnya terhenti ketika terdengar suara tangisan lirih di kejauhan. Siapa itu? Suara tangisan semakin jelas, tanya Damar. Berhenti, melirik sekitar. Damar menelan ludah. Ia melihat sekeliling, tapi tidak ada siapa-siapa. Tolong, aku. Ucap suara wanita, lirih. Damar merinding. Ia memfokuskan pandangannya ke genangan air di dekat kakinya. Namun, saat melihat pantulan di air, wajahnya pucat pasi. Bayangan di air itu bukan dirinya, tapi seorang wanita dengan wajah pucat dan mata kosong. Apa ini? Tanya Damar. Terengah, tiba-tiba, dari dalam air, sosok wanita itu muncul. Rambutnya panjang berantakan, wajahnya penuh luka. Tangannya yang pucat merayap ke arah Damar. Tolong bantu aku. Ucap wanita misterius. Suara serak. Damar terhuyung ke belakang, matanya membelalak. Sosok itu semakin dekat, jemarinya hampir menyentuh kakinya. Tidak, kata Damar. Berteriak, tiba-tiba, suara klakson kendaraan dari atas jembatan membuat semuanya buyar. Sosok wanita itu menghilang, hanya menyisakan air yang beriak. Damar tak berpikir panjang. Ia segera berlari meninggalkan kolong jembatan tanpa menoleh ke belakang. Damar berhasil keluar dari kolong jembatan dengan napas memburu. Malam itu ia tidak bisa tidur. Bayangan wanita berambut panjang terus menghantui pikirannya. Esok harinya, ia mencoba menceritakan kejadian itu kepada sahabatnya, Jaka. Damar dan Jaka duduk di sebuah warung kopi sederhana di pinggir jalan. Suasana masih sedikit mendung setelah hujan semalam. Hahaha, serius, Dam? Jangan bilang lo takut sama hantu? Tanya Jaka, tertawa kecil. Gue nggak bohong, Jak. Gue lihat sendiri wajahnya di genangan air. Terus dia muncul dan hampir narik gue. Jawab Damar, menatap serius. Bisa aja lo kecapean atau salah lihat. Udah berapa kali lo pulang kerja sampai malam? Bisa jadi cuma halusinasi. Ujar Jaka, mengaduk kopinya. Enggak, Jak. Ini nyata. Gue dengar suaranya minta tolong, terus wajahnya. Matanya kosong, kayak gak punya jiwa. Ujar Damar, menggeleng. Kalau gitu, mungkin ada sesuatu di kolong jembatan itu. Lo pernah dengar cerita orang-orang gak? Tanya Jaka, mengernyit. Enggak, gue gak pernah peduli sama gosip-gosip begitu.
Jawab Damar, menghela napas. Katanya, dulu ada perempuan yang mati tenggelam di bawah jembatan itu. Ada yang bilang dia bunuh diri, ada juga yang bilang dia korban tabrak lari dan mayatnya jatuh ke sungai. Sampai sekarang, arwahnya masih gentayangan. Ujar Jaka, berbisik, mendekat. Damar merinding. Tangannya mengepal di atas meja. Jadi, itu beneran dia? Tanya Damar. Lirih, malam harinya, Damar berusaha tidur lebih awal. Namun, sekitar pukul 2 pagi, ia terbangun karena suara gemericik air di luar kamarnya. Hujan lagi? Tanya Damar. Menggeliat, mengusap wajah, tapi saat ia mendengar baik-baik, suara itu lebih mirip langkah kaki di genangan air. Damar, tolong aku. Ujar suara misterius, lirih. Jantung Damar berdegup kencang. Suara itu sama seperti yang ia dengar di bawah jembatan. Dengan tangan gemetar, ia melihat ke arah jendela kamar. Dari balik tirai, samar-samar terlihat bayangan seorang wanita berdiri di luar. Perlahan, tirai itu tersingkap oleh hembusan angin. Dan di baliknya, berdiri sosok wanita berambut panjang dengan wajah pucat dan mata kosong, menatap langsung ke arahnya. Jangan lari lagi. Ujar wanita misterius. Senyum mengerikan. Damar membuka mulutnya untuk berteriak, tapi suaranya tertahan. Sosok itu tiba-tiba menghilang, lalu terdengar suara gemericik air dari bawah tempat tidurnya. Dengan tangan gemetar, Damar menunduk perlahan, dan di sana, wajah wanita itu muncul, tersenyum lebar dengan gigi hitam membusuk. Sekarang kamu milikku. Ucap wanita misterius. Berbisik, Damar berteriak sekencang-kencangnya sebelum semuanya menjadi gelap. Damar terbangun dengan tubuh berkeringat dan napas memburu. Ia terduduk di tempat tidur, matanya membelalak mencari sosok mengerikan yang tadi ia lihat di bawah ranjang. Namun, kamar itu kini sunyi, seolah tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, Damar memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang sosok wanita yang menghantuinya. Ia pergi ke rumah salah satu warga tertua di kampung, seorang nenek bernama Bu Sarmi. Di dalam rumah kayu sederhana, Bu Sarmi duduk di kursi goyangnya, mengamati Damar dengan mata tajam. Jadi, kau melihat dia? Tanya Bu Sarmi, menghela napas. Iya, Nek. Dia muncul di bawah jembatan waktu hujan deras, lalu dia juga menghantui saya di rumah. Jawab Damar, mengangguk ragu. Bu Sarmi terdiam sejenak, lalu menatap Damar dalam-dalam. Itu pasti dia. Arum. Ujar Bu Sarmi, suara lirih. Arum? Siapa dia? Tanya Damar, penasaran. Arum adalah gadis yang tinggal di kampung ini bertahun-tahun lalu. Dia cantik, baik hati, tapi nasibnya tragis. Malam itu, hujan deras turun, sama seperti malam kau melihatnya. Ujar Bu Sarmi, menghela napas panjang. Damar mendengarkan dengan saksama, merasakan bulu kuduknya berdiri. Arum punya seorang kekasih yang ia cintai, tapi pemuda itu berkhianat, menikahi wanita lain. Arum patah hati, dan malam itu, dia pergi ke jembatan. Ada yang bilang dia sengaja melompat ke sungai. Ada juga yang bilang dia didorong. Sambung Bu Sarmi. Damar menelan ludah, merasa dadanya semakin berat.
mayatnya ditemukan beberapa hari kemudian, mengambang di bawah jembatan dengan wajah penuh luka. Dan sejak saat itu, arwahnya tidak pernah benar-benar pergi. Setiap kali hujan turun, dia mencari seseorang. Lanjut Bu Sarmi, mencari siapa? Tanya Damar, berbisik, seseorang untuk menggantikan dirinya. Ujar Bu Sarmi, menatap tajam. Damar merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Ia langsung teringat ucapan wanita itu dalam mimpinya, sekarang kamu milikku. Malam itu, Damar memutuskan untuk menghindari kolong jembatan. Ia memilih rute yang lebih jauh meskipun harus memutar. Namun, saat melewati jalan sepi, hujan mulai turun lagi. Kenapa harus hujan sekarang? Ujar Damar, mengutuk dalam hati. Ia mempercepat langkahnya, tapi tiba-tiba, di tengah jalan, ia melihat seseorang berdiri di kejauhan. Seorang wanita dengan gaun putih, basah kuyup, menundukkan kepala. Jantung Damar berdetak kencang. Ia mencoba berpaling, tapi entah kenapa kakinya terasa berat, seolah ada yang menahannya. Damar. Ucap suara wanita, lirih. Damar membeku. Perlahan, wanita itu mengangkat wajahnya. Matanya kosong, dan dari sudut bibirnya mengalir air hitam pekat. Tiba-tiba, sosok itu melesat ke arahnya dengan kecepatan mengerikan. Damar menjerit, berlari sekuat tenaga. Namun, suara langkah kaki di belakangnya semakin mendekat. Saat ia hampir mencapai tikungan jalan, tiba-tiba sebuah tangan mencengkeram bahunya. Lepaskan! Ujar Damar. Berteriak, ia menoleh dengan panik, dan yang ia lihat bukan Arum, melainkan Jaka. Woye. Sadar, Dam. Lo ngapain lari-lari kayak dikejar setan? Tanya Jaka, mencengkeram bahu Damar. Damar terengah-engah, matanya liar mencari sosok Arum. Tapi, dia sudah tidak ada. Lo nggak lihat dia? Tanya Damar, gemetar. Lihat siapa? Tanya balik Jaka, mengernyit. Damar diam. Jaka lalu menatapnya dengan serius. Dam, lo harus berhati-hati. Mungkin arwah itu sudah menandai lo. Ujar Jaka. Suara pelan. Damar merasakan ketakutan merayap dalam dirinya. Arum belum selesai dengannya. Dan ini baru permulaan. Damar kini semakin ketakutan. Teror yang dialaminya bukan hanya mimpi buruk. Ini nyata. Arum telah menandainya, dan setiap kali hujan turun, dia selalu muncul. Jaka, yang awalnya tidak percaya, kini mulai ikut cemas. Mereka harus mencari cara untuk menghentikan kutukan ini sebelum terlambat. Di rumah Jaka, Damar duduk gelisah sementara Jaka sibuk mencari sesuatu di ponselnya. Harusnya ada cara buat ngusir arwah kayak gini. Lo yakin nenek tua itu nggak bilang apa-apa lagi? Tanya Jaka. Menggerutu, Bu Sarmi cuma bilang kalau Arum mencari pengganti. Gue nggak ngerti maksudnya. Ujar Damar, menghela napas. Biasanya arwah gentayangan kayak gitu bakal terus mengganggu sampai keinginannya terpenuhi atau ada yang membebaskannya. Ujar Jaka, membaca dari ponsel, tapi gimana caranya? Tanya Damar, menggigit bibir. Mungkin kita harus cari tahu di mana jasadnya dulu ditemukan. Mungkin ada sesuatu yang belum selesai. Ujar Jaka, berpikir. Di sisi lain,
Malam itu, Damar dan Jaka kembali ke kolong jembatan, meski Damar sangat enggan. Hujan rintik-rintik mulai turun, membuat suasana semakin mencekam. "Kenapa kita harus ke sini malam-malam?" tanya Damar, berbisik, "Kalau emang ada yang belum selesai, arwahnya pasti muncul di sini." Ujar Jaka, "Serius." Mereka berjalan perlahan, menyusuri tepi sungai yang berlumpur. Tiba-tiba, Damar berhenti. Itu tempat gue pertama kali lihat dia." Ujar Damar, menunjuk. Tiba-tiba, angin kencang berhembus. Hujan deras turun. Dari dalam kegelapan, suara lirih mulai terdengar. "Damar." Ucap suara wanita, lembut, menyayat hati. Damar dan Jaka membeku. Dari kegelapan, sosok Arum muncul, berjalan perlahan dengan gaun putihnya yang basah kuyup. "Astaga, itu dia!" ujar Jaka, gemetar. Damar menelan ludah. Ia tahu ia tidak bisa lari lagi. Arum terus mendekat, wajahnya kosong. Air hitam menetes dari matanya. "Aku butuh bantuanmu," ujar Arum, lembut. "Apa yang kau inginkan?" tanya Damar, terengah-engah. "Aku ingin keadilan," jawab Arum, menunduk. Damar dan Jaka saling pandang. Ternyata, Arum bukan hanya arwah penasaran, dia korban ketidakadilan. "Keadilan? Siapa yang membunuhmu?" tanya Damar, berbisik, mata Arum berkilat. Tiba-tiba, ia berbisik dengan suara bergetar, "Dia masih ada di sini," ujar Arum. Hujan semakin deras, dan tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki lain di belakang mereka. Seseorang sedang mengawasi, dan mereka tidak sendiri. Damar dan Jaka terdiam, jantung mereka berdegup kencang. Arum, arwah wanita yang menghantui kolong jembatan, tidak hanya meminta pertolongan. Dia menginginkan keadilan. Tapi siapa yang bertanggung jawab atas kematiannya? Dan siapa yang sedang mengawasi mereka di tengah kegelapan? Damar dan Jaka menoleh ke belakang, mencoba mencari sumber suara langkah kaki tadi. Namun, yang mereka lihat hanyalah kegelapan. "Lo dengarkan, Dam?" tanya Jaka, berbisik. "Ada orang lain di sini," ujar Damar, mengangguk, gemetar. Arum tiba-tiba menunduk, tubuhnya bergetar. Suaranya berubah menjadi lebih pelan, penuh ketakutan. "Dia datang," ucap Arum, lirih. Seketika, suara langkah kaki berubah menjadi derap cepat. Sesosok pria muncul dari balik semak-semak, wajahnya tertutup jaket hitam. Pria itu tampak terkejut melihat Damar dan Jaka, tetapi ekspresinya segera berubah menjadi marah. "Kalian ngapain di sini?" tanya pria misterius. Berteriak, Damar dan Jaka mundur selangkah. Pria itu terlihat gelisah, seolah takut mereka mengetahui sesuatu. "Kita cuma lewat, Bang. Bukan mau cari masalah," jawab Jaka, mencoba bersikap tenang. "Lo ngelihat sesuatu, ya?" tanya pria misterius, mendekat, tatapannya tajam. Damar melirik ke samping. Arum masih berdiri di sana, tapi pria itu tampaknya tidak bisa melihatnya. "Lo tahu sesuatu tentang Arum, kan?" tanya Damar, penuh keberanian. Mata pria itu langsung melebar. Ia tampak semakin gelisah. "Lo nggak perlu tahu apa-apa," ujar pria misterius, berbisik tajam, tanpa peringatan.
Pria itu mencabut sebilah pisau dari balik jaketnya. Di sisi lain, Damar dan Jaka langsung mundur, bersiap kabur, tapi tiba-tiba, lampu jalan di atas mereka berkedip-kedip. Angin kencang berhembus, dan suara gemericik air berubah menjadi suara tangisan memilukan. "Kau akhirnya datang," ucap suara Arum. Pelan tapi mengerikan, pria itu terdiam. Tangannya yang memegang pisau mulai gemetar. "Tidak, ini tidak mungkin," ujar pria misterius, berbisik ketakutan. Dari dalam bayangan, Arum melayang mendekatinya. Matanya kosong, wajahnya pucat, dan tubuhnya bergetar penuh amarah. "Kau pikir aku akan diam selamanya, Budi?" tanya Arum, berbisik tajam. Damar dan Jaka tersentak. "Jadi dia pelakunya?" tanya Damar, mendesis. Pria bernama Budi itu terhuyung ke belakang, keringat mengalir di wajahnya. "Aku nggak sengaja. Aku cuma mau kasih pelajaran," ujar Budi, ketakutan. "Kau mendorongku membiarkan aku tenggelam," ujar Arum. Suara bergetar penuh dendam. Budi berusaha lari, tapi tiba-tiba, kakinya tersandung batu. Ia jatuh ke tanah. Dan dari genangan air, tangan-tangan hitam muncul, mencengkeram tubuhnya. "Tidak! Ampun! Jangan!" ujar Budi, berteriak panik. Arum melangkah mendekat, wajahnya kini penuh amarah. "Rasakan apa yang aku rasakan," ujar Arum, berbisik dingin. Dengan satu jeritan memilukan, tubuh Budi terseret masuk ke dalam genangan air yang tiba-tiba menjadi hitam pekat. Ia menghilang tanpa jejak, meninggalkan keheningan yang mengerikan. Damar dan Jaka hanya bisa menatap dengan ngeri. Setelah beberapa saat, hujan mulai mereda. Arum menatap Damar dengan ekspresi lebih tenang. "Sekarang kau sudah tenang?" tanya Damar. Pelan, Arum tersenyum samar. Perlahan, tubuhnya mulai memudar. "Terima kasih. Sekarang aku bisa pergi," ucap Arum, berbisik. Dalam sekejap, ia menghilang bersama angin malam. Damar dan Jaka saling pandang, masih sulit percaya dengan apa yang baru saja terjadi. "Dam, kita nggak bakal cerita ke siapa-siapa soal ini, kan?" tanya Jaka, menelan ludah. "Gue rasa lebih baik begitu," ujar Damar, menghela napas. Dengan langkah berat, mereka meninggalkan kolong jembatan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tempat itu akhirnya menjadi tenang. Tamat. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton dan menyimak juga mendengarkan cerita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.